Jangan-jangan kita masih miskin karena Tuhan tahu kita nggak pernah layak untuk dijadi orang kaya. Jadi teman-teman sekalian, tetap berbuat kebaikan, bahwa Tuhan tidak akan pernah meleset kasih orang, dan pantaskanlah diri Anda. Oh iya, ini kalimat yang cantik, bahwa Tuhan itu nggak bisa diatur, tapi Dia akan memberikan kepada siapa yang pantas untuk diberi. Karena itu, pantaskanlah diri Anda untuk mendapatkan kebaikan itu. Gimana caranya? Jadilah perantara kebaikan buat orang lain. Saya ulangi, jadilah perantara kebaikan untuk orang lain. Sekali lagi, Anda jadi wakil Tuhan, karena Anda terus berbuat kebaikan untuk orang lain. Kalau lo mau jadi kaya, bikin orang lain kaya. Bagaimana bisa? Bisa lo bantu orang dan minta jadi perantaranya untuk mensejahterakan orang-orang miskin itu. Aneh jamin, lo kaya duluan. Saya lagi demen-demennya nih ngobrol soal perbaikan diri, karena seiring dengan tahun baru Islam tentunya. Apalagi yang mesti kita perbaiki? Ya, sering nggak ketika kita mau berbuat baik di kantor, tahu-tahu ada yang bilang gini, cari muka lo, cari muka lo, cari muka. Ya, atau tiba-tiba teman sendiri bilang, penjilat lo, penjilat lo, penjilat lo, dan seterusnya dan sejenisnya. Bahkan yang kita nggak kenal di sosial media, kita menulis kebaikan, iseng ada aja cie-cie yang udah tobat. Bahkan ketika Anda mau ke masjid, temen juga bilang, tumben loh, mau mati besok. Teman-teman sekalian, mau nggak anggap itu sebagai angin lalu, anggap itu sebagai ocehan orang-orang yang gini ya. Orang yang mengatakan Anda cari muka, dia tuh cari muka, cuman gagal. Makanya dia tahu gitu loh. Orang yang mengatakan Anda penjilat, dia tuh dulunya penjilat, cuma jilatannya meleset. Orang yang mengatakan itu semua adalah orang-orang yang punya penyakit hati, yang mestinya Anda balas dengan senyuman yang baik. Maksudnya apa sih? Tetaplah kepada kebaikan. Orang mau bilang apa kek? Orang mau bilang lu sok tahu kek? Cuek. Yang penting lu bener. Orang mau bilang lu cari muka kek? Biarin. Orang mau bilang lo penjilat kek, sebodoh. Karena kalau Anda berhenti setelah dikatakan seperti itu, terus di mana continuous improvementnya? Terus di mana kaizennya? Terus di mana istiqomahnya? Jadi abaikan saja teman-teman sekalian. Atau bahasa lainnya, tetap sabar, bertahan dalam kesabaran, dan tetap mengutamakan kesabaran. Kenapa? Karena endingnya pasti orang-orang yang berbuat kebaikan itu bakal menang. Ya ampun, gue mesti ngomong apa lagi ya? Percaya deh, kelihatannya kalah. Enggak. Dia korupsi, dia kaya, nggak ada apa-apa. Belum berakhir. Ini bagian daripada perjalanan. Endingnya adalah orang-orang yang berbuat kebaikan dan tetap kepada kebaikan, dan menyeru kepada kebaikan, dan mengajak kepada kebaikan, dan konsisten dalam kebaikan, dan istiqomah dalam kebaikan, dia jadi pemenang. Coba lo tunjuk orang-orang hebat siapapun. Coba lo lihat orang-orang top siapapun. Bintang film kek, siapa kek, di balik itu kebaikannya luar biasa. Anda tahu orang terkaya dunia? Bill Gates. Tahu? Tahu kan Bill Gates? Dia punya kekayaan lebih dari 100 miliar US dollar. Tahu nggak yang tiap saat dia keluarkan? 30 sampai 40 miliar US dollar. Artinya apa? Dia mengeluarkan sedekahnya 30%. Anda berapa? 10. Apa 2,5%? Lihat, orang kaya itu ternyata kebaikannya banyak, sehingga dia pantas untuk dikasih kaya. Oh iya, jangan-jangan kita masih miskin karena Tuhan tahu kita nggak pernah layak untuk dijadi orang kaya. Jadi teman-teman sekalian, tetap berbuat kebaikan, bahwa Tuhan tidak akan pernah meleset kasih orang, dan pantaskanlah diri Anda. Oh iya, ini kalimat yang cantik,
bahwa Tuhan itu nggak bisa diatur, tapi Dia akan memberikan kepada siapa yang pantas untuk diberi. Karena itu, pantaskanlah diri Anda untuk mendapatkan kebaikan itu. Gimana caranya? Jadilah perantara kebaikan buat orang lain. Saya ulangi, jadilah perantara kebaikan untuk orang lain. Sekali lagi, Anda jadi wakil Tuhan, karena Anda terus berbuat kebaikan untuk orang lain. Kalau lo mau jadi kaya, bikin orang lain kaya. Bagaimana bisa? Bisa lo bantu orang dan minta jadi perantaranya untuk mensejahterakan orang-orang miskin itu. Aneh jamin, lo kaya duluan. Assalamualaikum teman-teman sekalian. Minum kopi itu seni. Kalau Anda nggak punya jiwa seni, Anda nggak menikmati kopi itu. Dan kopi Babe Haikal dipersembahkan untuk Anda yang mengerti akan kopi, juga mengerti nyeninya kopi. Anda cuma minum kopi biasa kalau belum cobain kopi Babe Haikal yang syarat dengan pemahaman seni meminum kopi. Kopi ini dipersembahkan untuk para pencinta kopi yang mengerti akan nikmatnya dan menyeninya untuk minum kopi. Jangan lupa, ini bukan kopi yang biasa lo minum. Teman-teman, kenapa kopi Babe Haikal ini alhamdulillah banyak banget diminatin sampai mau nembus 10.000 plus. Saya tambahin lagi formulanya dan ini betul-betul untuk membuat imun makin kuat. Dan imun yang kuat itu bikin COVID-19 kagak nyampe ke badan kita. Apa rahasianya? Ini dia. Di dalam kopi Babe Haikal ini akan saya masukin tambahannya ini cengkeh, bunga lawang, temulawak, jahe, kapulaga, kayu manis, semuanya digerus, dihancurin, dihalusin. Nah, setelah itu dicampur sama gilingan kopi. Jadilah kopi Babe Haikal yang insya Allah nambah imun. Ada badan pomnya, ada semuanya nih. Ya, ini kita persembahkan khusus buat Jakarta yang dekat-dekat, kita anterin langsung. Yang jauh-jauh bisa kita kirim. Jangan lupa ini buat imun. Dengan minum pagi sore teratur, insya Allah imun bakal kuat. Ini kan sudah terbukti nih, ramuan leluhur. Dan kita kemasnya dalam bentuk namanya kopi Maulid. Insya Allah buat imun kita makin bagus dan imun yang kuat awal mula kesehatan. Teman-teman yang haus informasi, tapi informasinya harus dikemas dengan cara kepala dingin yang asik-asik aja. Lihat celoteh Babe ya. Subscribe dan terutama untuk mendapatkan update-update berita yang penting tapi seger gitu ya. Seseger kopi Babe Haikal. Mantap.